lagi teman-teman, kembali lagi di Elena Talk. Saya Wanda. Aku Kebi. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih Kak. Betul. Kali ini temanya membahas tentang bed teman-teman. Jadi ranjang gitu. Jadi kita akan bahas gimana sih cara memilih tempat tidur beserta penyimpanannya serta desainnya dan stylishnya supaya itu bisa nyaman, menyatukan gaya dan fungsi di kamar tidur teman-teman. Gitu. Nah, mungkin teman-teman sempat juga kali ya lihat podcast kita yang sebelumnya. Nah, teman-teman mungkin kita akan membahas lebih lanjut nih mengenai si ranjang dan tempat penyimpanan. Nanti kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh banget langsung komen-komen ke kita juga nih buat teman-teman yang ada di channel merah dan hitam. Boleh kita live streaming di dua platform itu ya Kak ya. Kayak gitu. Nah, yang pertama nih Kak, kita akan bahas gimana sih cara memilih ranjang atau tempat tidur yang sesuai nih dengan kita yang memiliki banyak penyimpanan. Apalagi kan untuk zaman sekarang ya Kak ya, tempat penyimpanan tuh kayak penting banget nih dalam sebuah rumah kayak gitu. Kan biasanya kan rumah kan sekarang tuh modelnya tuh tidak terlalu besar. Jadi minimalis gitu ya Kak ya. Minimalis, jadi butuh banyak tempat penyimpanannya. Jadi gimana tuh Kak? Pertama Kak, teman-teman harus memilih ranjang dengan penyimpanan di bawahnya. Atau ada space untuk tempat penyimpanan di bawahnya. Jadi kayak bentuknya kayak laci-laci gitu ya kayak. Iya sih, aku pernah lihat teman-teman. Kalau bisa tuh ada laci, jadi lacinya tuh udah built in. Atau teman-teman juga mungkin nih teman-teman yang dipannya atau ranjangnya itu memiliki rongga. Nah, rongganya itu bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Kita kasih tambahan organizer sendiri gitu ya. Atau mungkin keranjang seperti itu. Sekarang kan udah banyak banget ya Kak ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi itu tuh berfungsi banget untuk menyimpan barang-barang ekstra kayak selimut, spray atau sarung-sarung bantal atau bantal-bantal ekstra. Benar. Apalagi kalau selimut mungkin buat teman-teman menyesuaikan dengan suhu atau ya cuaca. Kalau lagi panas biasanya selimutnya minim atau enggak yang tipis-tipis. Benar. Tapi kalau udah mulai dingin apalagi kayak sekarang ya Kak ya, masuk musim penghujan. Itu kayaknya lebih nyaman, lebih nyenyak juga tidurnya kalau selimutnya tebel ya, jadi hangat. Iya, jadi kalau ada tempat penyimpanan di bawahnya tuh teman-teman switchnya tuh lebih gampang. Betul. Daripada cuma dilipat doang ditaruh di atas kasur kan kelihatannya kayak penuh ya. Iya, penuh banget. Nah, jadi teman-teman bisa simpan di bagian bawah seperti itu. Begitu juga dengan bantal, guling kayak gitu. Teman-teman bisa tempatin di bawah. Nanti kalau ada tamu atau sanak saudara yang berkunjung bisa nanti dikeluarin lagi kayak gitu. Jadi lebih kelihatan rapi gitu ya untuk ruangannya. Seperti itu. Itu kalau ranjangnya berarti tinggi ya Kak ya. Bener. Kalau yang model ranjang-ranjang pendek kayak ranjang-ranjang Jepang gitu kan dia pendek. Berarti penyimpanannya nggak harus di bawahnya ya Kak ya. Bisa di sisi bagian footboardnya biasanya. Kadang kan ada space lebih di bagian footboardnya. Itu bisa kita tambahin kotak atau semacam organizer seperti itu. Bener juga sih Kak. Jadi di bagian bawahnya gitu ya, di bagian footboardnya gitu. Bener juga sih. Bisa kita tambahin itu keranjang ataupun karena kan biasanya ada orang yang nggak suka ranjang yang terlalu tinggi gitu. Ada yang sukanya yang rendah-rendah kayak gitu. Bisa sih teman-teman, menarik juga ya. Ternyata walaupun ranjangnya rendah juga tetap bisa dikasih tempat penyimpanan kayak gitu. Nah, yang kedua nih, buat teman-teman yang punya kamar yang nggak terlalu besar, yang kamarnya kecil gitu ya, teman-teman bisa memilih ranjang lipat atau ranjang susun. Ini juga alternatif banget ya buat rumah-rumah minimalis yang mungkin kamarnya nggak terlalu gede. Itu juga sekarang udah ranjang-ranjangnya udah bisa dilipat atau ranjang susun seperti itu. Itu sering banget aku lihat kalau di kamar anak sih Kak. Soalnya kan kalau kamar anak mungkin dia tempat beraktivitasnya kan lebih banyak main, belajar benar. Jadi dia ada ranjang susun. Jadi atasnya itu adalah ranjang, di bagian bawahnya tempat belajar kayak gitu. Jadi walaupun ruangannya itu nggak terlalu besar, mungkin ukuran 3x3 atau 2,5x2,5 itu dia masih tetap muat kayak gitu. Ya untuk berbagai aktivitas kayak gitu.
itu bisa sih. Kalau ranjang lipat biasanya itu juga ada sih Kak. Dia tuh biasanya kalau ranjang lipat itu setahu aku dia juga multifungsi sebagai sofa juga. Oh iya benar. Iya kan, Kak? Benar. Terus aku pernah lihat sih, jadi di salah satu apartemen itu ranjangnya itu bisa dinaikin ke atas. Jadi di bagian yang awalnya jadi penyangga untuk tempat tidur, kalau dinaikin ke atas dia bisa jadi meja. Oh, itu sekarang tuh kayak udah wah banget ya, kayak satu furniture itu bisa digunakan sebagai beberapa fungsi. Berbagai fungsi gitu ya. Jadi untuk rumah-rumah yang kecil atau apartemen-apartemen yang tidak berukuran luas, itu mereka tetap bisa mempunyai furniture yang bisa digunakan sebagai barang yang lain juga kayak gitu. Menyenangkan sih teman-teman. Itu udah populer banget sekarang. Walaupun nggak custom, biasanya yang ready to use juga udah ada sih teman-teman. Mungkin yang rada repot tuh kalau yang sistemnya dilipat ke atas itu, jadi dia harus mau nggak mau manggil tukang sih kayak gitu. Atau teman-teman juga bisa milih yang ukurannya nggak terlalu besar juga. Itu juga jadi salah satu opsi juga sih untuk yang ruangannya itu memang tidak terlalu luas kayak gitu. Nah lanjut kalau tadi udah bisa ditaruh tempat penyimpanan di bagian bawah, kemudian bisa disusun atau dilipat. Nah, yang selanjutnya itu adalah ranjang dengan tempat penyimpanan yang menyatu di bagian samping kiri atau kanan. Biasanya tuh ini ada rada custom sih Kak kalau yang ini. Soalnya kadang tuh rada jarang aku ngeliat ya, kayak dia tuh satu bed yang dijual bareng bedside table-nya kayak gitu. Jadi itu biar jadi satu kayak gitu. Biasanya kalau yang kayak gitu memang desain ya. Jadi sekalian kalau pas lagi bangun rumah, terus sekalian ada menyesuaikan jadi kayak jatuhnya kayak udah paten sih. Bener, jadi udah paten kayak gitu. Itu juga bisa sih ya, gunanya sama seperti bedside table untuk menyimpan lampu tidur, buku atau barang-barang kecil-kecil yang biasanya sering kita pakai, kacamata pakai kacamata kayak ngeblur sekali dunia ini. Tapi kalau aku pasti kalau di rumah pagi itu yang diambil pasti adalah kacamata. Kalau nggak kayak dunia ini buram, dunia ini blur. Bener. Nah jadi kalau udah ada tempat penyimpanan yang terintegrasi atau istilahnya sudah menyatu, itu ya lebih enak lagi. Tapi repotnya itu kalau teman-teman mau memindahkan atau berganti layout, itu susah banget sih kalau karena biasanya udah kepasang paten. Sesuatu yang built in tuh susah banget, nggak bisa diubah. Bener-bener nggak bisa diubah. Jadi kalau teman-teman orangnya suka gonta-ganti layout, mungkin bisa pakai yang tidak built-in yang nggak built-in, yang sekarang toh ukuran bedside table juga udah macam-macam sih teman-teman kayak gitu. Nah, next lagi nih, ini buat teman-teman yang biasanya suka baca buku gitu ya, teman-teman bisa memilih bed atau yang ada ranjang, yang ada rak di bagian kepalanya. Jadi biasanya itu kan di bagian kepala itu kan biasanya mepet tembok bener. Jadi untuk di bagian atas kepalanya itu ada rak-raknya lagi. Itu bisa menambah space di ruangan teman-teman sih. Jadi kalau misal ruangannya nggak terlalu luas, teman-teman bisa dan tidak memungkinkan adanya rak di dalam ruangannya. Jadi raknya tuh modelnya kayak nempel di dinding gitu. Aku pernah lihat juga sih Kak, ini itu model-model tahun 90-an. Jadi di rumah aku itu ada dimana kepalanya itu dia berbentuk kayak tempat penyimpanan gitu. Jadi bentuknya tuh kayak buffet, semacam buffet kayak gitu. Headboardnya memang besar gitu. Headboardnya memang besar. Nah itu memang sedikit memakan tempat. Tapi kalau teman-teman ingin menyatukan antara headboard dengan tempat penyimpanan, itu mungkin jadi salah satu pilihan juga. Tapi mungkin kalau kekurangannya yang di zaman-zaman dulu tuh dia untuk tempat penyimpanannya tuh yaudah di bagian atasnya aja Kak. Jadi yang di bagian bawahnya tuh dia kan bentuknya sama ya, tetap persegi gitu. Jadi kayak kurang maksimal aja di bagian tengahnya tuh kayak kosong gitu, nggak bisa dipakai. Jadi mungkin kalau zaman sekarang mungkin dia lebih pinter karena udah ada untuk
besi untuk rollingnya. Jadi mungkin untuk tempat penyimpanannya pun akan lebih maksimal. Seperti itu. Teman-teman juga bisa memilih ya kayak untuk tipe headboard aja tuh udah macam-macam teman-teman. Tapi kalau teman-teman sukanya yang model-model simple, itu biasanya tadi yang kayak dikatakan Kak Kenny. Jadi di bagian atasnya tuh udah teman-teman bisa pasang rak-rakan ya Kak ya. Sekarang rak-rak yang portable itu juga gampang banget untuk pemasangannya. Ya, mungkin kalau yang ranjang plus rak itu kan mungkin ada yang custom, ada juga yang enggak. Jadi kalau yang enggak custom kita agak sulit menyesuaikan sama kitanya. Benar. Mungkin teman-teman bisa beli yang terpisah juga. Jadi ranjang sama ada raknya di bagian atas ranjang. Juga oke sih. Soalnya jadi lebih bisa nentuin desain juga. Dan itu nggak ribet gitu loh Kak. Kalau mau pindah-pindah ya udah tinggal pindahin aja. Kalau misal mau cuman pindah raknya aja jadi nggak kesusahan juga karena dia nggak jadi satu sama ranjangnya. Benar, itu juga jadi ya itu sih karena ukurannya berbeda-beda jadi bisa dijadiin aksen. Warnanya juga bisa jadi dekorasi gitu kan. Mix and match juga sama warna tembok dan lain-lainnya. Menarik. Lanjut ke kemudian ada ranjang dengan laci yang besar. Kalau tadi di penyimpanan di bawah tempat tidur itu biasanya bentuknya tuh kasurnya diangkat, kemudian tuh di bagian bawahnya tuh ada tempat penyimpanan atau ya tadi itu teman-teman di bagian bawah dari kasurnya itu teman-teman bisa meletakkan ranjang atau organizer seperti itu. Tapi kalau memiliki laci yang besar ya sama sih Kak, sebenarnya hampir sama dengan poin yang nomor 1 ya. Jadi dia memiliki laci itu tuh ya udah berbagai macam-macam barang itu udah bisa masuk ke situ. Nah biasanya kalau yang laci besar ini dia bentuknya tuh lebih menyatu dengan bednya. Jadi modelnya tuh kayak kotak aja gitu loh Kak. Jadi bentuknya tuh kayak bener-bener kotak. Kalau dilihat dari jauh tuh kayak tatami gitu loh. Iya kan? Iya tatami. Padahal laci kalau ditarik. Biasanya kalau kayak gini dia nggak kelihatan ada handle-nya. Jadi kelihatan lebih seamless aja. Itu tuh juga kelihatan rapi sih teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan nih untuk tempat penyimpanannya itu mau yang seperti apa, mulai dari bawah, di bawah ranjang, kemudian tadi di samping ya kayak di samping yang di atasnya juga bisa teman-teman, karena sebetulnya untuk ranjang itu tuh dia kan mengambil bagian yang lumayan besar ya dari kamar ya. Nah jadi apalagi kalau isinya nggak 1 orang ya, benar 2 orang, 3 orang gitu. Jadi sayang banget kalau teman-teman tidak memanfaatkan furniture sebesar itu tuh untuk tempat penyimpanan juga. Kayak gitu teman-teman. Nah itu tadi membahas tentang penyimpanan ya yang bisa kita otak-atik di bagian bed atau ranjang. Terus selain penyimpanan kita juga akan bahas tentang sedikit material ya Kak ya. Jadi tuh faktor kan ada banyak faktor yang mempengaruhi kenyamanan dan stylishnya suatu bed. Nah material itu juga mempengaruhi faktor. Jadi faktor material itu juga berpengaruh terhadap desain, style dan kenyamanan suatu bed gitu. Material tuh apa aja sih Kak? Materialnya tuh apa aja sih yang cocok ya Kak ya untuk digunakan sebagai ranjang nih istilahnya. Nah selain tampil stylish kan pemilihan material seperti kayak engineered wood, kemudian solid wood ataupun ya kayu dan bahan-bahan yang lain itu tuh sangat mempengaruhi nih teman-teman. Nah kalau teman-teman menggunakan engineered wood biasanya tuh dengan veneer, itu veneer kan macam-macam ya teman-teman ya. Itu tuh dia tuh menawarkan sisi estetika atau stylish tapi dengan fungsionalitas dalam satu paket. Jadi stylish dan fungsional. Jadi kayak kita dapat jadi jadi ada sisi cantiknya, ada sisi fungsionalitasnya. Kenapa aku bilang dia itu kayak bisa fungsional sekaligus stylish? Karena si engineered wood di sini kan macam-macam ya, kayak ada MDF, ada particle board, ada block board dan macam-macam. Nah, biasanya kalau yang si MDF itu dia tuh dibuat dengan teknologi yang modern Kakak. Dimana dia tuh memiliki tekstur halus, mudah dibentuk juga. Kemudian jadi tuh kalaupun ada desain-desain yang unik-unik
itu tuh dia lebih gampang didesain atau dibentuk menggunakan MDF dibandingkan menggunakan kayu solid Kak. Biasanya kalau kayu solid kalau mau dibentuk itu kan berarti dia harus diukir ya teman-teman. Tapi kalau si MDF ini karena dia itu kayu olahan, jadi dia tuh lebih gampang untuk dibentuk dan didesain. Nah, selain vinirnya Kak. Benar. Nah, kalau vinirnya sendiri dia tuh menawarkan keindahan alias desain yang bagus untuk melindungi permukaan si MDF itu. Karena vinir itu kan dia lapisan kayu asli ya. Jadi serat-seratnya tuh serat-serat alami dari kayunya itu. Iya. Jadi selain dia lebih cantik, dia itu juga melindungi bagian MDF-nya juga Kak, lebih kuat juga teman-teman. Nah, biasanya kalau vinir jati kan dia menghadirkan serat kayu alami nih Kak, jadi dia tuh tampilannya tuh lebih elegan. Oh iya sih, lebih cakep aja ya. Kadang kan kalau kita melihat, kadang tuh kayu-kayu yang bentuknya masih full kayak gitu, itu kadang kan kelihatan, kadang tuh ada ini yang zaman dulu sih ya, jadi itu kelihatan bolongnya. Tapi gitu. Itu justru titik cantiknya tuh di situ ya. Tapi karena kalau pakai MDF itu kan pasti udah permukaannya udah mulus, apalagi dengan ditambah dengan vinir jati, jadi itu kelihatan lebih apik kayak gitu Kak. Jadi kan karena terpilihan ya, lebih dipilih kayak gitu. Jadi dia kelihatan lebih rapi daripada kadang tuh kayu-kayu yang memang tidak dipilih, ya udah karena dia menghadirkan dengan kayu solid ya sudah. Jadi semuanya semuanya nggak ada yang di apa ya istilahnya dipilih kayak gitu. Nah, ini juga jadi pilihan yang ideal banget sih buat teman-teman yang ingin menghadirkan nuansa mewah tanpa menguras kantong teman-teman, karena kedua bahan ini dia tuh jauh lebih terjangkau juga teman-teman dibandingkan dengan pemilihan dengan tuh kayu-kayu solid yang istilahnya lebih merogoh kantong sangat ya. Dalam ya. Koceknya harus dirogol lebih dalam. Nah, selain itu lapisan vinir tuh dia juga lebih gampang dalam perawatan. Jadi kalau teman-teman dipan atau ranjang itu kan sesuatu yang paling jarang nggak sih dirawat? Ini penting masih bisa buat tidur ya. Bener, dibandingkan dengan furniture lain ya Kak, meja atau rak itu kan lebih sering kita lap gitu. Bener. Ya. Tapi kalau ranjang pasti yang teman-teman bersihin cuma kasurnya kan? Jujur. Iya. Nah, jadi kalau teman-teman menggunakan vinir jati dan MDF itu dia tuh lebih minim untuk perawatannya. Jadi si vinir jati itu lebih gampang juga untuk perawatannya dan dia tuh lebih tahan terhadap goresan kecil Kak ternyata. Oh, gitu. Itu adalah salah satu fun fact. Atau FYI for your information. Jadi dia ternyata lebih mudah dibersihin, lebih tahan goresan juga. Jadi untuk si dipan-dipan ini kadang kan kita nggak kadang kita kurang aware. Kadang dia tuh kita taruh pepetin ke tembok itu paling sering sih, untuk penempatan itu pasti kita pepetin ke tembok. Nah, biasanya kalau nempel tembok jadi lebih cepat lembab. Kemudian goresan terhadap tembok kayak gitu tuh bakal lebih sering tercipta atau terbentuk ya Kak ya. Tapi karena si vinir jati itu dia lebih minim perawatan, kemudian dia juga tahan terhadap goresan kecil. Kalau teman-teman ingin memindahkan layout atau ingin ganti layout gitu ya, itu dia terkadang dia lebih awet Kak. Jadi dia nggak ada goresan kecil bekas nempel temboknya ini kayak gitu. Dan biasanya furniture dengan material MDF itu tuh berarti lebih enteng ya daripada kayu-kayu solid. Bener Kak. Walaupun sebenarnya dia juga berat sih Kak, waktu aku punya di rumah tuh itu dia berat tapi tidak memang enggak yang seberat si kayu solid. Kak, apalagi kayak gitu. Nah, selanjutnya Kak di sini adanya kombinasi dengan kayu-kayu solid itu juga sebetulnya itu menambah kekuatan dari si dipan ini dan tempat penyimpanan. Nah, biasanya nih teman-teman, walaupun adanya penggunaan si engineered wood, terkadang tuh penggunaan kayu solid itu tuh juga digunakan untuk menambah kekuatan Kak. Oh, berarti jadi supportnya gitu ya Kak ya? Bisa jadi support atau sih bener sih bisa jadi pendukung lah itu ya untuk menambah kekuatan dari bagian kaki
ya bener sih, biasanya tuh adalah bagian kaki atau bagian penyambung-penyambungnya itu digunakan kayu-kayu solid untuk menambah kekuatan. Apalagi biasanya yang digunakan tuh kayu jati ataupun kayu mahoni. Memang di Indonesia tuh masih 2 kayu itu sih Kak yang sering digunakan. Seperti itu. Oke, jadi kalau teman-teman lagi cari furniture dengan harga terjangkau tapi dengan kualitas yang oke, mungkin ini bisa jadi salah satu opsi ya buat teman-teman, berbahan MDF, lalu pelapisnya itu veneer jati. Jadi kalau dilapisi veneer jati itu looks-nya jadi kayak jati gitu ya. Tergantung veneernya sih. Kalau misal veneernya jati, dia jadi looksnya kayak kayu jati. Kalau misal veneernya veneer mahoni, jadi looksnya seperti mahoni, seperti itu. Tapi ya itu penggunaan veneer jati emang kelihatannya lebih mewah sih ya, kayak veneer kayu alam itu emang dia terlihat lebih mewah gitu looksnya dibandingkan kadang mungkin yang ya udah polos-polos aja seperti itu, dia kelihatan lebih alami juga kayak gitu ya kayak. Nah, kemudian teman-teman juga bisa memadukan perpaduan material yang lebih ramah lingkungan. Mungkin teman-teman sempat juga di beberapa podcast kita sebelumnya kita udah tentang eco-friendly furniture ya. Eco-friendly furniture. Nah, ini salah satunya teman-teman bisa memilih dipan atau ranjang yang dia itu sudah bersertifikat diambil oleh dibuat oleh kayu yang sudah bersertifikat gitu teman-teman. Jadi dia ramah lingkungan, lebih eco-friendly juga dalam pembuatannya. Mungkin teman-teman kayak penasaran, Kak, emang eco-friendly itu cuma dari bahannya aja kah? Tapi tentang cara pembuatannya juga teman-teman. Biasanya ini juga bisa dilihat ya Kak ya, apakah sebuah perusahaan furniture tuh dia sudah berkomitmen untuk menjaga lingkungan. Biasanya ada labelnya. Biasanya tuh ada labelnya. Atau teman-teman juga bisa nih mengunjungi bisa mengunjungi website yang terkait. Biasanya itu di situ sudah ada ya kayak sertifikasi ataupun mungkin sebuah artikel yang membahas mengenai ya komitmen keberlanjutan dari cara mereka memproduksinya. Benar. Gitu. Jadi buat kita yang peduli lingkungan ini jadi salah satu langkah yang tepat ya untuk melindungi bumi dan melindungi diri kita sendiri ya teman-teman. Bener banget. Nah, itu tadi ngomong soal material nih teman-teman. Selanjutnya gimana sih cara memadupadankan gitu ya antara gaya dan fungsi dalam sebuah ranjang atau bed atau dipan seperti itu. Sebenarnya ada berbagai macam cara sih. Ini kita bahas ya. Yang pertama, teman-teman bisa pilih ranjang dengan fitur modular gitu. Jadi modular itu apa sih Kak? Modular itu memungkinkan kita untuk menambahkan atau mengurangi elemen yang ada di dipan itu sesuai sama kebutuhan kita. Gitu. Jadi kalau multifungsi itu kan ngomong soal dia punya banyak fungsi. Tapi kalau modular itu bisa ngomong soal dia punya banyak bentuk atau shape atau elemen seperti itu. Jadi misal ranjangnya itu kalau sofa, kalau ngomong soal sofa tuh kan sofa modular itu kan ada yang bisa dibentuk lurus atau letter L atau letter U seperti itu. Dipan itu juga ada yang fungsinya bisa punya modular juga. Seperti itu. Nah, biasanya itu di bagian bawahnya Kak. Setahu aku ya. Jadi itu dia bentuknya tuh kayak semacam satu kotak. Jadi tuh ketika disatukan ya itu dia menjadi sebuah ranjang kayak gitu, di mana di bagian bawahnya itu bisa jadi tempat penyimpanan ataupun ya itu tadi dia hanya sebatas kayak bisa di shape sesuai dengan yang kita mau. Mungkin ketika ketika digunakan untuk satu orang single, dia bisa menggunakan tiga unit kayak gitu. Kemudian nanti ketika dia sudah bertambah kayak gitu, ingin menggunakan kasur dengan ukuran yang lebih besar, itu bisa ditambah untuk unitnya. Jadi istilahnya tuh bentuknya kayak balok gitu loh Kak. Kayak gitu. Jadi enak juga ya Kak ya. Jadi tuh semisal ada tempat penyimpanan atau enggak ada tempat katanya Kak Jika ya dari YouTube, katanya suaranya kecil banget. Oh ya Kakak, kecil banget ya. Sebentar ya, kita atur dulu deh. Kita ke medium mungkin ya Kak. Oke. Tes Kak Dika, semoga Kak Dika. Benar Kak Dika.
Boleh di komen lagi Kak Dika. Oke, mungkin kita begini. aduh, semangat ya. Wah. Oke. Nah, ada juga nih Kak yang bentuk modularnya itu. Jadi dia bagian bawahnya itu laci, tapi lacinya tuh kasur. Bener, gitu. bener, Jadi bener, kayak bener. kasurnya tuh ceritanya tingkat gitu. Bentar. Berarti iya tahu. Jadi tuh ranjangnya lebih tinggi. Iya. Kalau misal kita butuh, misal ada tamu atau ada saudara datang gitu ya, butuh kasur lebih, itu tinggal tarik aja laci bagian bawahnya. Jadi lacinya itu sebenarnya kasur. Oh itu gitu. kayak kasur yang itu nggak sih Kak? Kasur anak itu nggak sih? Iya, kasur Iya. anak. Oh ternyata kasur anak itu adalah contoh modular teman-teman. Jadi kalau teman-teman penasaran kayak ada nggak sih kasur modular yang contohnya ada di kehidupan sehari-hari? Nah itu adalah kasur anak. Biasanya ukurannya single ya Kak ya? Betul. Biasanya ukuran single tapi di bagian bawahnya itu bisa ditarik. Kalau misal ditarik tuh kan jadi dia lebih panjang. Lebih panjang walaupun ya atas bawah Iya, sih. walaupun atas bawah. Nah Seperti itu. Tapi itu juga bisa diambil sebetulnya. Jadi kalau mau ditaruh, aku angkat ke ruang tamu. Oh itu bisa diangkat, bisa diambil ya? Bisa. Aku pikir itu ada mentoknya kan? Nggak ada. Oh bisa ya? Tergantung mungkin ya teman-teman ranjangnya itu soalnya macam-macam sih. Kalau punya aku bisa aku tarik keluar Kak. Oh. Jadi kadang saking lupanya gitu begitu tarik, melepas. Lupa dimasukin lagi. Bawahnya jadi kolong. Taruh keranjang jadi tempat menyimpan. Padahal aslinya dia modular, ada kasurnya lagi bagian bawahnya. Jadi ranjang multifungsi. Menarik ya Kak ya. Nah kemudian teman-teman juga bisa tadi ya berfokus pada material juga teman-teman. Ini salah satu cara untuk memadukan ya tadi itu teman-teman menggunakan bahan-bahan yang memang mudah dibentuk seperti engineered wood, salah satunya ya MDF itu. Kemudian ya teman-teman juga bisa menggunakan kayu-kayu yang memang udah eco-friendly ya seperti tadi ya. Ada bambu sekarang. Bambu juga ada sih. Material bambu, kemudian kayu-kayu solid itu juga bisa, ataupun tergantung sih teman-teman lagi-lagi. Kalau teman-teman lebih suka dengan desain-desain yang unik, teman-teman bisa menggunakan yang bahannya itu engineered wood. Tapi kalau teman-teman suka ya udah aku pengennya yang bentuknya biasa aja kayak gitu, atau memang apa ya keadaan lingkungan sih biasanya itu teman-teman juga bisa menggunakan material yang lain seperti besi juga sekarang banyak banget yang menggunakan besi, apalagi sih ranjang susun ya nggak sih Kak? Iya, ranjang susun biasanya Ranjang besi susun sih, tuh pasti biasanya ada besi. besinya. Ada pasti ada besinya. jarang sih kalau ada sih mungkin ranjang susun yang menggunakan itu tadi lain material selain besi. selain Tapi besi. biasanya orang cari ranjang susun tuh pasti ada besinya sih. Soalnya mereka kayak biar strukturnya tuh lebih kokoh gitu teman-teman. Gitu. Nah, selain itu juga yang jangan teman-teman lupakan adalah dari sisi ergonominya. Jadi Ergonomi itu apa sih Kak? ergonomi itu jadi selain stylish, ranjang itu juga harus nyaman. Sebagai tempat tidur yang namanya Benar. ranjang pasti kan tempat kita meletakkan Tidur ya. segala perasaan letih penat kita ya. Penat nah. Gitu. Nah, kalau ranjangnya mungkin nggak sesuai sama ukuran kita, Iya. dari sisi tinggi atau lebarnya pasti kan kurang nyaman juga Iya, nggak untuk kita nyaman. beristirahat. Nah, sisi ergonomi itu mempertimbangkan fungsinya itu tadi teman-teman, dari secara ukurannya, panjangnya, tingginya, bahkan jenis kasur dan mungkin desainnya juga itu juga harus dipertimbangkan seperti itu. Kalau teman-teman suka ranjang-ranjang yang tinggi Iya. gitu ya, suka bed yang tinggi. jadi bisa pilih ranjang yang tinggi juga. Iya. Kalau misal sukanya yang pendek-pendek ala-ala Scandinavian, Jepang gitu ya, ranjang-ranjang Jepang yang pendek, teman-teman juga sesuaikan ranjangnya dengan selera teman-teman. Iya, ini juga pengaruh sih Kak untuk usia. Karena untuk orang yang sudah lanjut usia itu pasti bakal susah banget untuk tidur dengan ranjang yang rendah. Jadi teman-teman bisa memilih ranjang yang dia tingginya itu istilahnya selutut lah ya. Betul. Jadi ketika mereka bangun itu udah bisa langsung duduk kayak gitu. Jadi nggak terlalu nggak terlalu kesusahan untuk berdiri. Takutnya ada
cedera mungkin ya. Nah, Kayak gitu. berbalikan nih kalau teman-teman mempunyai anak kecil, nah ataupun ya masih sampai SD, SMP, itu bisa teman-teman bisa menggunakan yang ranjangnya itu rendah. Lebih rendah seperti itu. Jadi teman-teman sesuaikan aja ya sama anggota keluarga teman-teman. Benar anggota keluarga. Kalau kita sih kalau umur kita kayak masih fleksibel sih. Mau pendek oke, mau tinggi oke, mau susun juga oke. Nah, lagi-lagi juga penggunaan footboard itu juga apa ya istilahnya itu juga tergantung lagi teman-teman. Ini kalau kalian yang mempunyai bayi atau anak kecil itu bisa banget menggunakan footboard teman-teman, itu jauh lebih aman. Karena jatuhnya kasurnya jadi ada pembatasnya. Iya, ada pembatasnya. Berkebalikan mungkin kalau kita begitu pulang kerja pengen langsung melayang gitu kan, nggak begitu ada footboardnya ouch. aduh gitu kan, nggak jadi melayang gitu. Dan buat teman-teman yang mungkin suka langsung terjun ke kasur setelah pulang kerja, teman bisa pilih ranjang yang tanpa footboard kayak gitu, jadi langsung aja gitu kan, langsung menyelam ke kasur kayak gitu. Itu juga bisa jadi salah satu pilihan. Ada itu footboard ataupun headboard itu juga bisa sebagai penyangga Kak. Jadi ketika orang tua atau orang yang sedang cedera atau memiliki kebutuhan khusus, mereka tuh kadang menggunakan footboard atau headboard sebagai pegangan. Nah, lagi-lagi teman-teman bisa memilih nih kasur yang mana Kak yang tepat, yang ada headboardnya Kak atau ada footboardnya Kak. Yang pilihnya lagi-lagi di mana headboard dan footboardnya yang kokoh juga ya teman-teman ya. Jadi itu bisa membantu mereka untuk ya berdiri. Iya, betul sekali. Selain itu, penambahan aksesoris juga berpengaruh terhadap kenyamanan kamar dan ranjang teman-teman. Jadi teman-teman bisa nih menambahkan karpet atau bantal-bantal dekorasi. Karpet sebagai selimut bukan? Bukan. Karpet sebagai bawahan ya teman-teman. Alas kaki. Terus atau lampu samping atau lampu tidur gitu ya. Lampu tidur itu bisa yang kecil yang teman-teman letakkan di side table atau yang bentuknya standing lamp, itu juga bisa sih seperti itu. Jadi misal kalau nggak mau pakai bedside table, teman-teman bisa pakai yang lampu samping, standing lamp seperti itu menambahkan apa ya, sisi personal dan estetikanya dapat juga kayak gitu. Di tampilan ranjang kalian tuh nggak monoton ya teman-teman. Biasanya tuh kalau yang ala-ala Skandinavian tuh di bagian headboardnya tuh dikasih selimut loh. Oh ya, selimut yang kayak ala abstrak abstrak kayak gitu. Jadi cuma diselampirin aja. Kelihatan homey juga kayak gitu. Terus buat karpet juga teman-teman bisa pilih yang bulu. Jadi kalau misal lagi nyantai mungkin nonton tapi lagi cari suasana lain selain di atas kasur gitu ya, di atas karpet juga oke kalau karpetnya nyaman seperti itu. Biasa kalau karpet di ruangan kamar itu dia akan bertekstur lebih halus atau lebih tebal teman-teman dibandingkan yang karpet ada di ruangan lain. Iya, yang karpet di ruangan lain. Kenapa? Karena itu teman-teman, kalau yang dia karpetnya itu cenderung lebih tebal atau kalau sekarang tuh masih kayak bulu-bulu itu yang bulu-bulunya rada gimana gimana tuh apa ya, rada tebel gitu tuh, dia tuh kelihatan lebih nyaman aja kayak gitu dibandingkan kalau karpetnya tipis. Ya itu kalau karpet yang tipis tuh selalu ngingetin aku dengan suasana office atau kantor. Biasanya kan dipakai di ruang meeting ataupun ya di kalau di gedung itu pasti kayak pakainya karpet ya. Jadi kalau karpetnya tipis tuh selalu ngingetin aku kayak di kantor kah ini ya kayak gitu teman-teman. Jadi penggunaan karpet yang sesuai itu bisa menambah tampilan ranjangnya tuh jadi lebih bagus atau lebih itu setengahnya tuh ada masuk ke ranjang, setengahnya lagi keluar kayak gitu kan ya. Betul. Jadi kalau lingkaran dia jadi bentuknya setengah lingkaran. Kalau misal persegi berarti dia looks-nya jadi persegi panjang. Iya benar. Jadi kelihatan lebih lebih homey, lebih nyaman aja seperti itu.
Nah, ngomong tadi kita udah bahas juga soal material ya teman-teman. Ini juga penting banget teman-teman bisa berinvestasi di material itu. Jadi teman-teman tuh ceritanya investasi pada kualitas lah. Nah, daripada kita beli ranjang dengan harga yang harga yang murah tapi kita harus struggle sama gonta-ganti ranjang atau ada part-part yang trouble. Biasanya rusak, tuh gitu. kaki sih yang paling sering mengalami permasalahan. Benar apalagi kalau teman-teman menggunakan yang kualitasnya tuh rendah seperti itu. Gitu. Jadi better kita investasikan uang kita pada kualitasnya. Kualitasnya oke dengan harga yang lebih tinggi tapi itu bisa stay dalam waktu yang lama. Itu kita bisa saving lebih maksimal teman-teman. Soalnya tuh aku sekarang tuh sering banget Kak nemu ya yang ranjangnya tuh bener-bener kalau dilihat kok wow, ini kok murah banget. Oh iya, harganya terlalu murah ya teman-teman. Ini beneran ranjang ranjang Kak, tapi begitu dilihat bahannya ternyata tuh ya memang setara sama harganya. Nah jatuhnya dan biasanya setara sama kualitasnya juga. Jatuhnya kalau kayak gitu teman-teman harus gonta-ganti ranjang mungkin bisa per 6 bulan ataupun setahun teman-teman. Kenapa? Karena sebenarnya tuh ranjang itu kita gunakan tiap hari loh teman-teman. Dan itu menampung berat badan kita seluruhnya. Belum ditambah berat kasur beratnya kita. Belum nanti kalau teman-teman kita datang atau saudara kita datang banget. Itu kayak teman-teman kalau tidak investasi jangka panjang oleh kualitas ranjang kalian tuh bener-bener sayang sih teman-teman, boncos nanti kayak gitu teman-teman. Nah apa? Nah kalau tadi kita udah ngomongin gimana sih cara yang memadukan gaya dan fungsi yang tadi itu yang pertama pilih ranjang dengan fitur modular, kasih aksesoris dan macam-macam. Nah untuk anak-anak modern kayak kita, anak-anak Gen Z dan Alpha yang bentar lagi ada Beta, sebentar lagi akan muncul generasi yang baru ya, Gen Beta. Dimana hidup kita itu di kehidupan modern itu fast-pacing teman-teman. Nah pasti ada dong kayak ranjang yang dirancang khusus untuk gaya hidup modern, untuk anak-anak milenial, Gen Z dan mungkin Beta di masa depan yang serba praktis, satset dan was ya kayak. Kita nyebutnya was kayak gitu. Nah apa sih Kak bentuk-bentuk ranjang yang cocok dengan gaya hidup modern Kak? Buat teman-teman yang lagi cari ranjang yang praktis gitu ya untuk gaya hidup modern tadi. Nah, kualitas bahan itu adalah kunci yang paling utama. Lagi-lagi bahan ya teman-teman ya. Soalnya tuh lagi-lagi itu yang menjadi yang harus kita gunakan setiap hari. Jadi memang bahan tuh number one teman-teman. Betul. Nah, buat gaya hidup modern apalagi kita yang pasti pertimbangan utamanya tuh looks-nya, desainnya, tampilannya, teman-teman bisa banget memilih bed atau ranjang-ranjang dengan veneer seperti itu. Nah, veneer itu dia tuh adalah lapisan dari kayu asli. Jadi kayu solid itu dipotong tipis seperti itu supaya untuk mengambil si serat kayunya itu. Nah, itu nanti dia dilapisi sama si materialnya itu, bisa MDF atau material-material yang lain. Jadi mungkin materialnya bukan kayu solid, tapi dia dilapisi bagian luarnya gitu engineer wood. Jadi terus di bagian luarnya itu dilapisi dengan veneer. Jadi kayak looks-nya seperti kayu solid gitu. Nah ini adalah ala ya itu ya desain modern banget. Jadi kelihatan lebih premium nggak sih Kak? Nah biasanya tuh anak-anak Gen Z kayak kita tuh ya itu sukanya tuh looks-nya tuh yang tampilannya mewah. Lihat mewah. Tampilannya mewah, tampilannya premium. Apalagi kalau rumah kalian udah tampilannya looks-nya udah modern. Apartemen kalian udah yang tempatnya bagus, kayak gitu. Kalau looks-nya itu biasa aja atau bahannya juga biasa aja, itu pasti kebanting nggak sih? Anjlok banget, benar. Nah tampilan veneer
vinil-vinil kayu-kayu alami itu benar-benar menjadi kunci utama sih teman-teman untuk teman-teman mendapatkan ranjang yang bahannya oke, kualitasnya oke dengan tampilan yang modern seperti itu. Nah, ada lagi nih teman-teman, kalau teman-teman mungkin sering banget keseliweran ya di channel kita mungkin ranjang dengan lampu LED. Itu super estetik banget sih Kak. Iya, ini bisa teman-teman satukan biasanya tuh dengan sistem sound system atau entertainment system kalian. Jadi biasanya tuh dia menjadi satu dengan TV dan apa. Jadi ketika nanti teman-teman nonton film itu tuh ranjangnya juga ikut berganti warna. Jadi kayak menyesuaikan sama filmnya gitu. Filmnya, jadi situasinya tetap berubah gitu teman-teman. Nah, kadang LED-nya itu juga diletakkan di bawah. Jadi menampilkan kesan looks-nya tuh mewah. Benar. Itu juga cantik sih teman-teman, apalagi buat teman-teman yang mungkin di untuk alasnya kalian tuh juga udah looks-nya oke, kayak menggunakan parket ataupun dikasih menggunakan karpet juga, kemudian menggunakan mungkin lantai granit ataupun itu juga kelihatan looks-nya lebih mewah karena terpantul gitu kan. Itu juga cantik banget teman-teman. Iya sih, apalagi kalau misal lampunya tuh kayak yang warnanya warm gitu ya, kayak kuning atau semi orange, itu kayak memberikan kesan lebih hangat dan lebih nyaman aja. Iya, mungkin kalau cowok-cowok lebih suka warnanya biru kali ya. Aku nggak tahu sih, soalnya kadang tuh kalau aku lihat di channel hitam tuh ya seliweran tuh tiba-tiba biru gitu di bawah. Atau kayak rada ungu gitu. Ini cocok banget buat teman-teman yang UV buat ngeliatin uang deh. Sebelum tidur cek sisa uang. Asli nggak ya? Walaupun 2.000 nggak apa-apa. Asli. Asli. Walaupun 2.000 tapi kalau palsu kan jadi nggak bisa buat bayar parkir. Keren banget orang parkirnya bisa tahu ya kan nggak asli apa enggak. Atau misalnya tuh teman-teman yang hobinya gaming loh Kak. Iya sih. Jadi biasanya tuh yang suka gaming tuh biasanya mereka melakukan suatu kegiatan yang bernama live streaming gitu ya. Iya. Atau seperti kita lakukan. Atau ya itu untuk menciptakan suasananya tuh kayak warnet. Iya. Jadi mendukung aja. Iya, mendukung. Jadi warna-warna di bawah kasurnya itu biasanya tuh ada warna biru, warna ungu, warna putih kadang. Jadi tergantung konsep ruangannya kalian. Kalau mungkin kayak Go to the Future mungkin warnanya putih kayak iya kali ya, biar lebih lebih bersih gitu. Jadi kalau teman-teman yang suka tampilannya Humi bisa pakai warna-warna warm white. Buat teman-teman yang suka gaming mungkin warnanya biru, warna ungu. Yang suka racing mungkin warnanya merah. Itu jadi menyesuaikan sama dengan hobi kalian. Jadi kalau teman-teman suka yang hobinya tidur, pilih yang warna warm. Itu bisa meningkatkan jam tidur. Langsung ngantuk gitu ya? Ngantuk bawaannya. Lanjut Kakak. Nah, kombinasi ranjang sama sofa itu oke juga sih. Untuk kehidupan anak-anak Gen Z. Iya. Yang mungkin biasanya kan sekarang udah banyak ya apartemen-apartemen atau mungkin kosan-kosan eksklusif seperti itu. Jadi kasurnya itu satu paket sama sofa seperti itu. Jadi istilahnya tuh namanya ranjangnya ranjang hybrid kan. Bukan cuma mobil sekarang ya Kak? Iya, bukan cuma mobil, ranjang pun juga bisa hybrid. Jadi ceritanya ini ranjangnya multifungsi gitu, bisa digunakan untuk tidur dan juga sebagai sofa gitu. Jadi kalau misal teman-teman ngekos nih ya, mungkin ngekos dan mungkin suka kedatangan tamu teman-teman seperti itu. Nah, teman-teman bisa pilih ranjang yang bisa diubah fungsinya menjadi sofa seperti itu. Sofa bed gitulah ya. Sofa bed ranjang hybrid sama. Ya itu teman-teman bisa menyesuaikan ukurannya juga. Kalau memang teman-teman sering banget nih didatengin oleh tamu atau didatengin teman-teman juga nggak ingin mengorbankan sisi kenyamanan, teman-teman juga bisa memilih sofa bed atau ranjang hybrid yang ukurannya besar. Seperti itu. Kalau teman-teman memilih aku sih jarang lihat ya untuk sofa bed yang ukurannya besar, paling ukurannya single kayak gitu. Jadi ya paling 2 orang gitu ya. Jadi mungkin kurang nyaman. Nah, teman-teman bisa memilih yang hybrid dimana mungkin dia bisa lebih custom untuk ukurannya.
Lanjut nih teman-teman, kalau tadi ini adalah kebutuhan warga modern, zaman modern. Sekarang Ini adalah ranjang untuk kebutuhan keluarga. Keluarga itu bukan hanya bapak, ibu, dan anak, tapi terkadang itu ya ada bapak, ibu, anak, kemudian mungkin di kamar selanjutnya untuk kakek, nenek, kayak gitu. Nah, buyut jauh sekali ya kan. Cicit juga nih rumah keluarga besar jadi satu ya teman-teman ya. Nah, ranjang apa sih kakak yang cocok untuk kebutuhan keluarga, apalagi untuk keluarga yang mempunyai anak kecil? Mungkin tadi kita udah sempat bahas tipis-tipis nih teman-teman, dimana kita bisa menggunakan ranjang susun untuk anak. Nah, untuk anak berarti ranjang susun oke. Ranjang susun oke. Dimana ya tadi itu di bagian atasnya bisa digunakan untuk tempat tidur, di bagian bawahnya tempat belajar, ataupun sebaliknya atau vice versa, ataupun tadi yang bentuknya modular, jadi di bagian atasnya itu bisa untuk kasur, bagian bawahnya ditarik, kasur lagi kayak gitu. Atau juga ada ranjang susun yang atas sama bawahnya kasur gitu. Oh iya ada. Itu biasanya dormitory. Oh iya, hampir kayak gitu. Jadi asrama. Oh iya, asrama maksudnya. Jadi biasanya tuh kakak yang di atas. Kakak yang di atas. Ngalah ya. Iya, soalnya kan lebih gede ya. Jadi lebih, kalau untuk naik ke atas tuh jadi lebih aman ya daripada adiknya kayak gitu. Itu juga sih, itu mengingatkan pada asrama, tapi memang banyak sih penggunaan ranjang susun di mana atas bawah untuk kakak adik, apalagi buat yang mungkin jumlah kamarnya itu terbatas dalam satu rumah ataupun satu apartemen kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau dalam satu kamar dibuat untuk 2 anak. Iya, dibuat untuk 2 anak sampai 3 kadang. Gitu. Jadi bagian bawahnya ukuran queen atau ukuran king, bagian atasnya biasanya bentuknya tuh bentuknya kayak trapesi gitu. Betul. Itu juga bisa teman-teman. Itu untuk anak-anak ya, kayak toddler gitu ya. Toddler sampai ya mungkin SMP, mungkin karena SMA itu biasanya membutuhkan privacy. Sebetulnya Kak, aku tuh pernah lihat juga nih. Jadi ada kayak semacam tirai. Jadi yang dijual online sini. Yang dijual online yaitu untuk kasur-kasur yang ranjangnya emang ranjang susun. Jadi dia untuk penutup di bagian atas atau di bagian samping. Jadi tetap ada privacy dalam satu kasur kayak gitu. Ini cocok sih untuk yang mungkin teman-teman akan menggunakan si kasur susun ini dalam waktu yang panjang, mungkin sampai SMA kayak gitu. Mungkin karena kuliah kan pasti ada yang merantau, ada yang ngekos seperti itu. Jadi bisa lah ya menjaga privasi sampai ya sudah remaja lah ya. Kalau dewasa kayaknya sudah pindah masing-masing sih. Sudah pindah masing-masing sih ke ruang tamu biasanya. Iya, ruang tamunya jadi ruang serbaguna. Belajar, maka tidur gitu. Ketiduran biasanya sih lebih tepatnya. Gitu. Nah, kalau untuk balita itu biasanya full pagar. Jadi full pembatas gitu. Kalau ranjang-ranjang yang untuk orang dewasa itu kan biasanya di footboard aja sama headboard. Tapi kalau untuk balita ya seperti yang kita tahu ya, bagian sisi kiri dan kanannya itu juga diberikan pembatas seperti jatuhnya kayak krip gitu ya Kak ya. Krip itu apa biasanya sih? Ya intinya ya krip itulah ya. Pembatas apa ya? Nah, biasanya untuk membatasi ini teman-teman bisa membelinya secara terpisah. Kalau teman-teman ingin menggunakannya dalam waktu yang lama. Jadi teman-teman bisa memilih ranjangnya dengan ukuran rendah, tapi nanti menggunakan tambahan pengaman di mana di bagian kanan kirinya itu yaitu tadi ada pagar pembatas. Jadi bukan cuma rumah aja ya dipagerin. Bayi itu juga harus dipagerin. Apalagi untuk balita dan bayi ya teman-teman. Yang udah mulai bisa berdiri, manjat-manjat gitu. Jadi walaupun mungkin kalau ranjangnya rendah itu kan udah menambah keamanan ya. Jadi kalaupun mereka jatuh pun itu lebih aman, tapi kalau ada si pembatas ini dia jauh akan lebih memberikan ekstra safety gitu. Kalau
pembatasnya itu sepaket sama ranjangnya itu biasanya tuh ranjang-ranjang kecil yang cuman bisa untuk bayi ya kayak. Jadi kalau misal dia udah gedean ya udah ranjangnya biasanya dikasih ke orang lain. Benar gitu. Tapi kalau misal kita belinya cuman pembatasnya aja, jadi ranjangnya itu biasanya lebih gede sih, bisa dipakai sampai dia mungkin SD atau SMP. Biasanya kalau ukurannya single sih sebenarnya bisa sampai SMA juga bisa, tinggal nanti pembatasnya dicopot seperti itu. Kemudian teman-teman juga bisa memilih ranjang yang besar untuk dijadikan sebagai tempat bermain teman-teman. Nah, jadi biasanya tuh tempat bermainnya di mana Kak? Di bagian bawah mungkin ya tadi itu yang susun, ataupun dia memiliki tempat yang besar. Jadi mungkin ranjangnya teman-teman bisa atau bukan ranjang sih, kasurnya bisa memilih yang tidak terlalu empuk seperti itu. Jadi si anaknya itu juga mempunyai tempat bermain. Ketika sudah ditaruh pembatas seperti itu, jadi si orang tuanya pun bisa beraktivitas dengan lebih dengan lebih bebas seperti teman-teman. Jadi tanpa merasa kayak anakku jatuh nggak ya gitu. Jatuhnya seperti playmat sih teman-teman, playmat tapi dalam dalam bentuk kasur kayak gitu. Biasanya teman-teman bisa memilih yang ukurannya king. yang gede ya mulanya. Iya sih, soalnya bisa sekalian untuk tempat belajar dan bermain ya Kak. Tempat bermain kayak gitu. Itu teman-teman bisa nanti tambahkan batas ya, jadi tempat area bermain. Itu oke juga sih buat teman-teman yang itu anak-anaknya mungkin kalau mungkin bayi, toddler sampai balita lah. Itu mereka udah senang banget tuh dengan ukuran king itu tuh besar banget. Mereka bisa seperti dunia mereka gede banget mereka masing-masing. Nah, si orang tua pun juga nggak perlu worry karena ya itu sudah di kasur, nggak bakal kepentok kok teman-teman. Soalnya itu udah full kasur. Itu udah full kasur, jadi nggak bakal terluka lah seperti itu. Nah, kalau buat orang tua, kita bisa memilih ranjang yang multifungsi ini buat kakek nenek kita atau mungkin mertua kita gitu ya, yang mungkin udah sepuh gitu. Untuk berdiri dan untuk duduk itu perlu perlu bantuan pegangan gitu. Teman-teman bisa pilih tempat tidur yang bisa di-adjust, bisa di-adjust tingginya, itu juga ada. Jadi bisa lebih nyaman aja sih untuk itu kayak jatuhnya hampir kayak modular sih sebenarnya. Bisa juga sih, bisa di-adjust. Atau kenapa kita pilihkan yang multifungsi, karena biasanya tuh untuk ranjang yang multifungsi atau ada tempat penyimpanan di bagian bawahnya, dia tuh tingginya lebih tinggi teman-teman dibandingkan ranjang biasa gitu. Karena ada untuk tempat penyimpanannya biasanya tuh ukurannya selutut atau selutut sih biasanya, selutut ke atas seperti itu. Dia tuh bawahnya tempat penyimpanan, di bagian atasnya tuh kasur. Kenapa kita taruh ranjang yang multifungsi juga? Karena biasanya kalau udah sepuh tuh untuk mengambil barang-barangnya di atas tuh lebih susah. Lebih gampang yang di bawah. Jadi itu lagi teman-teman, pastikan untuk relnya itu lebih mudah dibuka. Kemudian mungkin apabila itu adalah bentuknya kabinet, itu teman-teman memilih yang ada slow closingnya. Biasanya tuh apalagi orang tua itu tuh untuk menutup itu takutnya tuh entah kecepit atau apa itu lebih rentan. Jadi teman-teman bisa pastikan lagi kualitas dari ranjang multifungsi kalian atau ranjang kalian teman-teman. Kalau bisa itu dia yang memilih yang benar-benar kualitasnya oke. Apalagi untuk orang tua ya takut banget kalau tidak sesuai dengan tinggi mereka atau tidak sesuai dengan kenyamanan mereka tuh nggak nyaman gitu atau kurang nyaman gitu ya teman-teman. Ada juga yang dia bisa di-adjust di bagian punggungnya Kak, dari kepala sampai punggung ya. Jadi mungkin buat orang tua yang mungkin udah harus bed rest gitu yang harus lebih banyak menghabiskan waktunya di tempat tidur, itu juga membantu banget sih supaya posisinya tuh tetap punggungnya tuh tetap gerak gitu, jadi nggak kaku. Itu bisa pilih ranjang yang bisa di-adjust di bagian punggungnya teman-teman. Biasanya tuh itu penginginan aku sama ranjang rumah sakit. Itu mirip-mirip ranjang rumah sakit. Itu bisa banget, biasanya tuh ada puterannya kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, kita ada inspirasi nih dimana ranjang dari tradisi lokal.
Ranjang apa lagi nih? Ranjang apa lagi? Kok ada tradisi lokalnya teman-teman. Nah ini buat teman-teman yang suka banget dengan sentuhan budaya, dimana zaman sekarang anak-anak zaman sekarang kadang tuh juga selain tadi ya ingin tampilannya modern, kadang tuh ada juga yang suka menguri-uri budaya tradisi lokal, memberikan sentuhan-sentuhan kearifan lokal. Benar. Dimana walaupun terpengaruh dari budaya lokal, tapi tetap ada tampilan atau looks yang mewah teman-teman. Yang pertama tuh adalah ranjang atau depan yang berukir teman-teman. Nah ini bisa lagi teman-teman bisa menyesuaikan dengan budaya lokal kalian masing-masing ya. Biasanya tuh kalau di Jawa Tengah khususnya atau di Jawa biasanya tuh yang paling sering adalah ukiran Jepara sih. Iya sih. Jadi Jepara itu terkenal dengan kayu-kayunya yang diukir-ukir. Kamu kalau di bagian Indonesia, bagian Pulau Jawa, memang yang paling terkenal itu adalah ukiran Jepara. Nah, itu kadang memiliki simbol-simbol khusus, memiliki ukiran-ukiran khusus yang memang lagi-lagi terpengaruh dari budaya setempat ataupun budaya dari Pulau Jawa khususnya. Biasanya kalau ukir-ukiran gitu tuh dia ada memberikan sentuhan-sentuhan klasik sih ya untuk di kamar tidur teman-teman. Jadi kalau misal kamar teman-teman itu awalnya temanya minimalis atau Scandinavian, tapi teman-teman mau memberikan sentuhan klasik di kamar teman-teman, itu di ranjang tuh pilihan yang oke sih, karena namanya kamar tidur ya, ranjang tuh pasti jadi focal point seperti itu. Jadi kalau mau tambahkan ukir-ukir di ranjang itu oke banget. Benar-benar biasanya teman-teman nanti bisa nih, walaupun aku ya tadi itu modern tapi aku pengen ada ukirannya. Ada kok teman-teman dimana yang biasanya ukurannya tuh nggak terlalu wow atau tidak terlalu merubah desain. Bener, biasanya headboardnya tetap bentuk kotak, tapi nanti modelnya tuh ada kayak batik-batiknya seperti itu. Itu juga oke banget teman-teman. Lanjut kakak, lanjut lagi tadi ngomong soal ranjang kayu ukiran ya. Terus ada juga ranjang, ini biasanya dari Bali sih. Jadi itu ranjangnya ranjang rotan kan. Jadi kalau ranjang rotan itu kalau misal teman-teman pernah holiday gitu ya ke Bali, terus mungkin nginep di hotel atau homestay, ranjang dari rotan itu kayak kesan kesan tropisnya atau tropikalnya itu dapat kesan tropisnya itu dapat banget. Kesan liburan sih kak, lebih benar itu jatuhnya kayak vibes-nya vibes-nya tuh udah vibes liburan. Biasanya yang rotan apanya sih kak? Biasanya itu di bagian headboard ataupun penutup bagian samping kiri dan kanan. Biasanya itu adalah bentuknya anyaman ya sih kak. Bentuknya tuh rotan-rotan anyaman. Itu iya sih, kalau udah ada anyaman rotan itu tuh benar-benar ngingetin sama nuansa liburan kayak tropis aja gitu ya. Itu vibes tropis kayak gitu. Itu oke banget sih teman-teman, buat teman-teman yang ingin rumahnya tuh kasih kelihatan santai. Kelihatan santai, kelihatan adem, atau teman-teman pengen ngerasa tiap hari liburan. Asik kali ya tiap hari berasa liburan. Nah itu teman-teman bisa menambahkan aksen-aksen rotan seperti itu menarik sih kak. Jadi kayunya itu kombinasi ya, mungkin kombinasi di bagian headboardnya itu tadi dikasih rotan seperti itu. Menarik banget. Jadi mungkin ada yang full rotan, tapi biasanya rotannya tuh sebagai aksen sih. Bener, iya sih. Atau iya sih bener sebagai aksen aja sih. Atau mungkin teman-teman yang udah terlanjur kak, kasur aku tuh ya udah headboardnya tuh polos aja, teman-teman bisa menambahkan dekorasi sendiri ya. Iya, biasanya dekorasinya itu ya ada kok teman-teman, biasanya tuh rotan-rotannya tuh dijual dalam bentuk persegi kayak gitu. Teman-teman bisa menambahkan, bisa ditempelkan di bagian headboard, itu juga menarik sih kak. Menarik. Nah selanjutnya buat teman-teman yang suka rumah-rumahnya tuh rumah-rumah joglo, rumah-rumah Jawa kuno. Teman-teman bisa menggunakan ukiran-ukiran yang mungkin lebih berat teman-teman. Kalau tadi yang aku bilang di awal ukiran-ukiran Jepara seperti itu, kadang tuh dia bentuknya tuh looksnya bisa modern, tapi kalau yang di Jawa kuno biasanya tuh dia lebih berat untuk ukirannya. Kenapa aku bilang lebih berat? Karena dia tuh kadang merubah bentuk teman-teman. Jadi kadang bisa bentuknya kayak
kalau zaman dulu tuh ya burung, terus ada bunga kayak gitu, ataupun bener-bener istilahnya tuh kelihatan berat, kalau aku bilang tuh kelihatan berat banget kayak gitu. Nah teman-teman bisa menggunakan ukiran-ukiran gas seperti itu untuk menampilkan kesan lebih apa ya, lebih menjawani. Menjawani. Kalau orang Jawa namanya jawoni. Karena ini bahasa Indonesia ya, jadi menjawani gitu teman-teman. Rada ngarang sih. Maaf ya teman-teman, ini bahasa Indonesia. Semoga teman-teman paham lah ya. Paham kok. Nah, kalau teman-teman aku pengen sih ada sisi tradisionalnya, tapi aku nggak mau yang terlalu menjawani itu tadi. Jadi opsinya adalah modern, tradisional gitu. Jadi gimana Kak caranya? Jadi desain ini menggabungkan antara desain yang modern dan desain yang tradisional. Contohnya seperti yang kita bahas tadi. Misal nih, rotan itu dipasangkan atau dikombinasikan dengan rangka-rangka modern, misal dari kayu solid atau dari besi seperti itu. Nah hasilnya tuh bakal apa ya, estetikanya tuh unik tapi kontemporer juga kan? Iya bener. Itu menarik sih Kak, apalagi yang kalau udah ketemu ranjang dengan rangka besi terus dikasih rotan, itu unik sih. Iya, aku jadi bayangin, jadi pengen maksudnya pengen juga jadi pengen beli dipan yang rangkanya besi. Atau juga bisa yang kayak tadi, yang misal ukir-ukiran tapi dia tetap shape-nya modern. Jadi kalau shape modern tuh kan dia nggak terlalu banyak lengkung ya teman-teman, biasanya kotak aja, tapi kotak lalu ada aksen-aksen atau ornamen-ornamen ukir-ukirnya itu, jadi dia menggabungkan desainnya modern tapi ornamennya ornamen tradisional. Ya tadi tuh Kak, ya bisa aja bentuknya batik yang istilahnya batiknya tuh yang nggak terlalu ribet. Ada kan ya Kak, aku tuh lupa nama batiknya tuh apa, tapi itu dia tuh motifnya berulang yang persegi kotak tuh loh Kak. Persegi kotak, oh batik Jogja nggak sih? Iya, batik Parang kayaknya kalau nggak salah. Mungkin ya, atau Mega Mendung itu juga. Sorry, maaf, itu yang paling sering banget digunakan dan itu looks-nya tuh masih modern kayak gitu, bener-bener. Dan selanjutnya nih teman-teman pastinya menggunakan warna-warna yang alami. Kenapa sih Kak warna-warnanya yang alami? Karena biasanya kalau teman-teman menggunakan warna-warna yang pop, apalagi untuk kasur itu teman-teman akan cepat bosen dan itu akan lebih clash dengan furniture kalian yang lain di kamar. Nah kalau teman-teman menggunakan warna-warna yang alami seperti tadi penggunaan vinir jati, itu kan warnanya alami banget ya Kak ya? Coklat ya. Vinir jati mungkin, ataupun ada vinir-vinir lain atau vinir mahoni. Itu tuh warnanya kan warna-warna lain, warna coklat. Coklatnya pun pasti range-nya kalau nggak coklat muda, coklat tua, dimana mungkin tekstur dari kayunya tuh berwarna putih atau warna hitam. Itu kan dia looks-nya alami banget. Betul. Nah jadi itu akan lebih mudah teman-teman untuk mempadu-padankan dengan furniture kalian lain yang ada di kamar. Apalagi itu tadi ini ada ranjang atau kasur itu kita pasti menginginkannya dalam waktu yang lama. Betul. Teman-teman, nggak pengen gonta-ganti kayak gitu. Nah makanya untuk menggunakan warna-warna yang alami itu sangat disarankan teman-teman. Nah nanti teman-teman bisa mungkin menambahkan aksesorisnya atau tadi lampu LED-nya, tempat penyimpanan yang bisa menambah looks lebih dari sebuah ranjang itu, seperti itu. Betul. Nah lanjut lagi nih, kita akan bahas gimana sih ranjang yang konsepnya itu open space gitu. Jadi gimana sih Kak open space gitu? Open space tuh biasanya itu dimana atapnya itu dia bukan terbuka sih teman-teman, tapi jatuhnya itu biasanya tuh tahu sih Kak, kadang tuh ada kayak genteng atau penutup ruangan, kanopinya itu dia warnanya tuh transparan, biasanya tuh kaca, kaca itu sering banget di rumah-rumah modern sekarang. Jadi istilahnya tuh mereka bisa menatap langit. Menatap langit dengan lebih luas, itu membuat ruangan kan terlihat lebih luas nih. Kalau kayak gitu tuh ranjangnya perlu sesuatu yang khusus juga nggak sih Kak, biar bisa mengimbangi look ruangan yang sangat mewah kayak gitu tuh. Kadang tuh konsep open space ini tuh
gimana ya? Kita tuh pengen ada ranjang, cuman tuh ranjangnya tuh nggak yang terlalu apa ya, nggak yang terlalu penuh gitu ya di dalam kamar gitu. Jadi iya sih ranjang itu focal point di dalam kamar, tapi gimana caranya supaya apa ya, furniture lain yang ada di kamar tuh juga kayak turut serta menjadi apa ya, masing-masing furniture itu punya eye catchingnya masing-masing gitu kan. Berarti ranjangnya harus yang nggak yang terlalu mencolok gitu ya. Makanya kita pakai konsepnya yang open space gitu. Nah, kalau yang tadi yang kawan ada bilang kanopi minimalis tuh, aku kepikirannya tuh kan kalau ranjang-ranjang di rumah-rumah yang gede itu kan dia biasanya ada kanopi atasnya itu kan. Iya benar. Biasanya tuh kanopinya tuh full dari bagian kepala sampai bagian kaki seperti itu. Nah, kalau misal kita mau pakai konsep open space itu, kita bisa pakai kanopi yang lebih minimalis sih. Gitu. Yang kelihatan lebih apa ya? Biar kelihatan lebih simple gitu ya kayak. Jadi kayak nggak terlalu penuh aja gitu ranjangnya kayak gitu. Kemudian juga bisa juga untuk ranjang yang tanpa headboard ya Kak ya. Nah, jadi itu ya udah bentuknya lurus aja teman-teman. Jadi tanpa headboard maupun footboard. Jadi dia nggak kelihatan penuh gitu ya Kak ya. Teman-teman juga bisa pilih ranjang yang fleksibel sih, gitu. Jadi dia bisa dipindah-pindahkan gitu ya. Jadi memberikan fleksibilitas gitulah buat teman-teman. Kalau misal suka itu tadi gonta-ganti layout ruangan, jadi teman-teman nggak kesusahan nih memindah-mindahkan ranjang. Iya sih, bener sih. Jadi karena nggak terlalu berat seperti itu, jadi lebih mudah lagi untuk memindahkan si dipan ini seperti itu. Nah, lagi-lagi teman-teman juga bisa menggunakan ranjang memiliki storage. Nah, di mana storage ini bisa berguna sebagai divider atau pembatas teman-teman. Jadi ada beberapa ranjang itu tuh kalau yang divider ini setahu aku tuh custom sih Kak. Di mana si ranjang ini tuh nanti di bagian tengahnya tuh ada pembatasnya ini berfungsi untuk ya kalau kalian ya anak-anak sih biasanya. Jadi ketika mereka sudah besar, jadi tengahnya itu bisa ditarik untuk sebagai pembatas seperti ini wilayahku. Ini wilayahku. Nah, jadi mungkin ini oke sih buat mereka yang awalnya tuh anaknya ditidurin bareng, kemudian nanti ketika sudah mulai beranjak remaja kayak gitu digunakan dengan pembatasnya seperti itu. Teman-teman juga bisa memilih material yang kontras. Kontras ini kontras sama apa sih Kak? Kontras ini bisa kontras sama lantai atau alas atau sama temboknya teman-teman. Jadi apa ya, kesannya menciptakan fokus visual aja. Ranjangnya teman-teman tuh jadi focal point gitulah di dalam ruangan terbuka. Menarik ya Kak ya. Jadi apa ya? Jadi kelihatan ada vokal poinnya nih di dalam ruangan. Menarik sih, bener. Jadi kalau teman-teman ngerasa kayak Kak itu kurang open space, jadi nggak usah pakai ranjang. Udah langsung kasur aja. Itu sangat open space. Jadi kalau yang open space ini tuh dia tuh jatuhnya kayak apartemen studio nggak sih Kak? Itu open space banget soalnya. Jadi dia ruangan kamar menjadi satu dengan ruang keluarga, menjadi satu dengan pantry biasanya. Nah, kayak gini teman-teman yang butuh divider tadi, membutuhkan pembatas, membutuhkan kanopi. Kalau iya sih kanopi itu penting banget, apalagi kalau yang open space kayak gitu. Jadi ketika mereka ingin ada privacy lebih, tinggal kanopinya. Biasa tirainya sih ada tirainya biasanya. Tirainya itu digunakan seperti itu. Menarik sih teman-teman, cocok nih buat teman-teman yang itu tadi apartemennya tipe studio atau rumahnya berukuran kecil. Banyak banget teman-teman, apalagi waktu aku lihat tuh sekarang rumah-rumah zaman sekarang tuh bener-bener apa ya, ukurannya bener-bener sederhana mungkin. Iya, terbatas banget. Aku bahkan pernah lihat rumah, dia tuh konsepnya rumah Kak, napak tanah, tapi ya, untuk napak dong. Iya, maksudnya iya bener sih, kalau rumah kan napak tanah ya, kalau apartemen ke atas. Jadi dia tuh rumah tapi konsepnya tuh bener-bener apartemen banget. Jadi bener-bener ukurannya tuh ukuran apartemen. Padahal itu rumah. Jadi kayak wow, menarik. Sangat minimalis. Ini cocok banget buat teman-teman yang mau punya rumah-rumah seperti itu.
Lanjut. Nah, lagi-lagi nih kakak, ada tren desain ranjang 2024. Ini di walaupun 2024 sudah iya, berakhir. kita kayak mau nge-recap nih kakak, Iya. nge-recap tren-tren apa sih yang beken, yang viral, Tren. yang lagi ngetren di tahun 2024 inilah ya. Itu tuh apa aja sih kakak? Kita recap Oke, yuk. kita recap. 2024 ini yang paling number one ya, top Ya. one nih adalah desain minimalis. Desain minimalis tetap jadi nomor 1 ya teman-teman. Betul. Dan ini kayaknya bakal Berlanjut terus kan sih? Berlanjut sampai sih. tahun-tahun berikutnya. Iya. Ini semakin lama semakin minimalis. iya. Mungkin until sesuatu yang retro kembali kan Iya. mungkin apa ya? Aku pernah dengar sesuatu yang tren tuh trennya tuh berulang. Iya, Nah. jadi dari yang dulu banget tren lalu kembali lagi Kembali di zaman lagi. sekarang tren lagi. Iya. Mungkin ini masih minimalis, mungkin akan berkembang kayak tahun depan masih sih. Mungkin akan di tahun-tahun lain ya lagi. Atau mungkin akan ada masa di mana klasik itu menduduki Iya. top teratas Iya desain ya. benar-benar. Tapi untuk tahun 2024 ini si minimalis itu masih merajai perkonsepan atau perdesainan furniture ya teman-teman ya. Apalagi yang minimalis ini teman-teman karena kadang itu dia minim ukiran, minim aksen. Itu jadi kalaupun teman-teman nanti konsepnya berubah, dia tuh juga akan tetap oke gitu loh teman-teman untuk digunakan. Kayak Istilahnya gitu. desainnya timeless gitu Iya, ya. desainnya tuh timeless gitu. Jadi tetap bisa lah digunakan. Soalnya tuh kadang tuh yang retro ataupun yang ukiran itu kalau pas nggak trennya itu jadi kelihatan out of style. Out of style. Kayak gitu. Makanya si desain minimalis ini memang masih merajai peringkat nomor 1 sih di furniture. Iya, di furniturean apalagi si ranjang ini teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kalau tadi teman-teman sempat mendengarkan bahwa yang masih merajai juga selain minimalis ini itu adalah kombinasi antara besi dan kayu. Combo ini. Combo untuk kekuatannya tuh kayak berdadedor ini kayak Superman aja kali ya. Soalnya saking kuatnya kak. Jadi biasanya itu penggunaan besi itu nanti digunakan sebagai rangka utama. Betul, apalagi besi kan emang udah terkenal ya, namanya besi kuat pasti. Nah, besi kuat di mana nanti untuk alasnya, kemudian untuk headboard dan footboardnya itu tetap menggunakan kayu. Jadi ada nuansa alaminya, tapi nuansa modernnya itu juga dapat. Minimalis, modern, kemudian kuat dan estetik juga teman-teman karena penggunaan yaitu tadi penggunaan bahan kayu atau kayu-kayu olahan seperti itu ya kak ya. Itu masih oke sekali. Selanjutnya kakak, Selanjutnya ini ada juga desain modular teman-teman. itu ternyata merajai juga ya Kak, ya di tahun 2024 Betul. ya. Kalau multifungsi itu kan yang namanya desain multifungsi itu selalu berkembang, Selalu sih, berkembang, selalu bener-bener. berkembang seiring berkembangnya zaman itu kayak gimana caranya supaya satu produk itu bisa fungsinya macam-macam gitu. Bener. Jadi ya pasti tren sih kalau Pasti bakal ngetren terus sih. Iya, kalau multifungsi. Tapi kalau modular ini lagi viral di Iya, tahun lagi viral-viralnya Iya. ya kayak di tahun 2024 ya. Gen Z itu mungkin gampang bosen gitu ya Iya. sama sebuah desain. Jadi modular, ranjang-ranjang modular ini bisa menyesuaikan sama kebutuhan kita. Bener gitu. buat mereka yang fast pacing atau ya itu ya fast pace banget kehidupannya, mungkin mereka lebih suka sesuatu yang bisa diubah cepat, diubah lagi gitu. Menarik itu salah itu kak. Menarik sih teman-teman. Kemudian teman-teman ya tadi penggunaan warna-warna yang earth tone, coklat, hitam, putih, terakota, iya, terakota. dibuat ranjang. Tergantung Jarang tema sih. ruangannya. Iya benar-benar. Tapi temanya jarang. iya tema bohemian gitu. Bohemian, Mungkin oh ya. ranjangnya terakota, oke mungkin ya. Atau aksennya warna-warna Aksennya, terakota bener-bener. itu oke. Tapi kalau full terakota
sangat eye-catching Iya, kami. sangat eye-catching, orange soalnya itu ya. Kemudian ya itu sih yang paling paling apa ya, trennya tuh ya warna-warna coklat, Iya, coklat kayu. Iya, warna-warna vinir kayu kayak gini tuh bener-bener number one banget sih teman-teman. Seperti itu teman-teman. Untuk recap tren tahun 2024 ini kita kayak tau gak sih aplikasi musik itu Kak? Iya. Yang selalu memberikan recap di akhir tahun. Nah kita Kalau juga ini desain ranjang Brep. iya, desain ranjang Brep tahun 2024. Tren kasur apa aja atau tren ranjang apa aja yang merajai di tahun 2024 kayak gitu ya. Nah lanjut teman-teman, kalau tadi kita kan sempet nih tips ya Kak ya, tips apa ya? Tadi itu yang bagaimana cara memilih ranjang kayak gitu ya Kak ya. Dimana salah satunya itu adalah ranjang yang ramah untuk lingkungan. Yes, eco-friendly, lagi-lagi eco-friendly teman-teman. Nah kalau teman-teman penasaran gimana sih Kak caranya untuk memilih ranjang yang dia itu ramah untuk lingkungan. Nah, ini kita bakal kasih juga nih apa aja yang perlu diperhatikan buat teman-teman yang ingin memilih ranjang-ranjang eco-friendly. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan material-material kayu yang didaur ulang. Ya, karena yang namanya kayu itu pasti dia organik ya Kak ya. Bener. Jadi bisa didaur ulang, beda sama besi atau plastik seperti itu. Biasanya kalau plastik tuh yang lebih susah teman-teman untuk dimusnahkan. jadi itu teman-teman itu adalah sangat tidak sangat tidak direkomendkan untuk teman-teman menggunakan ranjang-ranjang dengan plastik. Apalagi plastik itu teman-teman dia tuh gampang banget berubah bentuk. Mau sekuat apapun ya teman-teman, plastik itu pasti nanti dia akan berubah bentuk, apalagi apabila ada perubahan cuaca, kemudian beratnya sih, kalau misal beratnya nggak sesuai sama kapasitasnya dia pasti akan lebih melengkung. Iya, itu pasti akan lebih cepat untuk berubah bentuknya teman-teman. Nah jadi teman-teman bisa menggunakan nih kalau Kak aku yaudah deh aku pengen kayu, tapi kayunya apa aja? Biasanya teman-teman bisa menggunakan material kayu yang mudah untuk didaur ulang. Dimana kalau ranjang dari kayu yang didaur ulang ini dia memiliki mempunyai keunikan tersendiri Kak, karena setiap potong kayu itu pasti mempunyai cerita. Nah, kayu punya cerita, bukan cuma manusia yang punya cerita. Selain itu juga kalau teman-teman menggunakan kayu-kayu yang didaur ulang, dia pasti akan jauh ramah lingkungan teman-teman pastinya, seperti itu. Nah selanjutnya nih, selain kayu yang kayu solid gitu ya, rotan sama bambu itu juga bisa sebagai alternatif teman-teman. Karena kalau rotan, bambu itu dia dia termasuk sumber daya yang lebih mudah diperbarui sih. Lebih mudah diperbarui. Kalau kayu solid seperti mahoni, jati itu kan dia masa tumbuhnya lebih lama ya, butuh sekian puluh tahun untuk dia bisa tumbuh. Tapi kalau bambu itu dia sumber daya yang cepat pembaruannya banget teman-teman, cepat, rotan juga ya kayak. Jadi teman-teman bisa nih memilih ranjang yang berbahan bambu sebagai alternatif yang ramah untuk lingkungan. Iya, rotan juga. Menarik ya. Kemudian teman-teman juga bisa memilih ranjang yang memiliki atau tidak memiliki bahan kimia yang berbahaya. Jadi jangan memilih, biasanya tuh ada teman-teman kayu-kayu yang diproses dengan bahan-bahan kimia yang biasanya tuh yang kandungan tinggi atau yang berbahaya, atau yang biasanya tuh tidak sesuai dengan regulasi teman-teman. Nah kadang ranjang yang memiliki bahan kimia itu lebih berbahaya teman-teman, seperti formaldehyde itu. Kalau teman-teman pernah ngikutin kita podcast kita tentang si eco-friendly, si formaldehyde tuh sering banget dibahas gitu teman-teman. Sering banget kita sebut. Teman-teman yang penasaran formaldehyde itu apa, teman-teman bisa mengunjungi podcast sebelumnya. Kalau mau ditaruh di bawah sini mungkin kayak rada susah teman editor kita. Jadi kita kasih di deskripsi. Oh bener Kak, bisa nanti akan kita taruh di link deskripsi untuk kayak itu ya.
bahan-bahan eco-friendly. Betul. Nah, kenapa sih Kak kalau menggunakan formaldehyde itu berbahaya? Yaitu tadi teman-teman, itu pasti akan mempengaruhi juga karena itu kan akan terhirup ya teman-teman ya dengan kita ya. Kasur kan kita di kasur biasanya jam tidur kita 6 jam, 8 jam gitu. Terus-terusan menghirup ya. Mungkin awalnya kita nggak kerasa karena mungkin dia nggak kayak tidak mengeluarkan bau yang menyengat mungkin, tapi sebenarnya ada bahan kimianya di ranjangnya. Itu bahaya banget sih teman-teman. Lanjut Kakak. Lanjut lagi, teman-teman juga bisa memilih ranjang produksi lokal nih, untuk mengurangi jejak karbon juga. Apa sih Kak hubungannya produksi lokal sama jejak karbon? Kalau teman-teman memilih atau membeli ranjang, mungkin ranjang-ranjang impor berarti ya. Ekspor kan kita keluar. Jadi ranjang-ranjang impor gitu yang mungkin dikirim dari luar negeri bahkan. Itu kan pasti untuk mengirimkan ke rumah teman-teman itu kan butuh kapal, sampai di sini masih harus diantar pakai mobil atau mungkin kereta. Itu kan bahan bakarnya itu menghasilkan karbon yang nanti mengumpul di atmosfer kita. Jadi lebih ke penggunaan bahan bakar untuk pengiriman sih teman-teman. Jadi mulai dari bahan bakunya, kemudian spare partnya, kemudian nanti ketika sudah jadi teman-teman harus mengirimnya lagi itu kan kalau dari luar negeri itu teman-teman dari awalnya bahan baku mungkin satu kontainer tiba-tiba spare part atau kontainer itu kan udah bahan bakar dan emisinya itu kan atau gas pembuangannya itu kan udah banyak banget ya teman-teman. Kecuali kalau ya tadi itu kalau kita menggunakan barang lokal itu kan mungkin lebih dekat. Jadi bahan bakar yang digunakan itu lebih sedikit dan jadi gas emisinya pun akan jauh lebih minim seperti itu. Dan ranjang-ranjang kerajinan lokal sekarang tuh juga nggak kalah keren sama ranjang-ranjang impor, apalagi buat teman-teman yang pengen ada sentuhan-sentuhan tradisionalnya itu pasti pilihnya ke pengrajin lokal. Bener, apalagi ya itu ternyata sekarang buatan atau produk lokal pun nggak kalah teman-teman, nggak kalah berkualitasnya dengan ranjang-ranjang luar negeri. Mungkin teman-teman ngerasa ini nanti buatan produk Indonesia nih, buatan produk lokal nih, jangan kualitasnya kurang. Enggak teman-teman, jangan meragukan produksi lokal kita. Bener, jangan meragukan produksi lokal ya teman-teman ya. Kadang produksi lokal itu justru teman-teman, kalau kemarin kita kayak sempat bahas deh Kak, kenapa menggunakan produksi lokal tuh lebih baik, karena terkadang bahan baku yang digunakan itu justru lebih sesuai dengan kondisi atau iklim kita kayak gitu teman-teman. Jadi dia jatuhnya akan jauh lebih kuat seperti itu dibandingkan mungkin menggunakan kayu-kayu yang dari luar negeri. Kadang mungkin karena kaget kayak aku kan harusnya ada di Eropa sih, tiba-tiba di Indonesia kayak mana winterku panas kayak gitu. Nggak ada winter di sini, kita musimnya musim hujan. Jadi justru itu teman-teman, kalau teman-teman menggunakan bahan-bahan lokal itu dia memang sudah terpilih. Betul. Memang itu adalah apa ya? Memang itu yang harus kita gunakan gitu, untuk lingkungan kita seperti itu. Lanjut lagi, tadi aku sempat bahas juga, teman-teman juga bisa memilih furniture yang sudah memiliki sertifikasi atau sertifikat eco-friendly. Lagi-lagi ini teman-teman bisa melihatnya. Mungkin teman-teman bisa langsung menanyakan ke penjual. Betul. Ketika teman-teman membeli ke showroomnya ataupun ketika teman-teman melihat live kita juga, teman-teman bisa mempertanyakan mengenai sertifikasi eco-friendly tersebut. Atau teman-teman yang mungkin mau meneliti secara lebih dalam, teman-teman juga bisa ke website atau company profile dari sebuah perusahaan furniture itu sendiri teman-teman. Biasanya di situ akan terlihat sertifikasinya. Betul. Mulai dari sertifikasi si perusahaan ini hingga komitmennya juga sertifikasi dari produk-produk yang mereka jual ya teman-teman. Seperti itu. Umumnya tuh sertifikasinya tuh apa sih Kak? Yang paling sering banget ini adalah FSC teman-teman, atau Forest Stewardship Council. Itu adalah NGO yang dia itu apa ya Kak ya? Itu internasional. Itu internasional si FSC itu atau Forest Stewardship Council itu adalah NGO, non government organization
Jadi itu adalah internasional, di mana dia memang bekerja untuk apa ya istilahnya mengaudit si perusahaan-perusahaan ini apakah mereka itu sudah sesuai mulai dari bahan bakunya, apakah mereka cara produksinya, apakah mereka itu sudah sesuai, berkelanjutankah, nanti si limbahnya itu dibuang kemana, kemudian kayu-kayu yang sudah tidak digunakan itu akan digunakan apa lagi, seperti itu diawasi oleh si FSC ini teman-teman sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi. Betul, itu biasanya untuk furniture dari kayu sih ya kan. Itu kalau ya namanya juga forest Kak. Iya. Ada plastik dari. Iya kalau nggak ada sih itu pohon karet sih. Pohon karet. Plastik itu pohon karet sih. Oke. Lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan membahas hubungannya ranjang sama kesehatan tidur kita. Teman-teman pasti pernah dengar ya, ada tidur yang berkualitas dan ada tidur yang tidak berkualitas. Ternyata ranjang itu punya pengaruh banget terhadap kualitas tidur kita gitu. Nah, ranjang yang tepat itu bukan cuman soal gaya aja ya, kayak bukan cuma soal gaya, soal desain, tapi juga itu tadi yang mempengaruhi kualitas tidur dan kesehatan nyaman kita. tidak, bisa sesuai nggak dengan kita, atau ya itu teman-teman, atau cara tidur kita, bukan cara tidur apa ya, ergonomi tadi lah, ergonomi tubuh seseorang ketika tidur kayak gitu. Nah, kalau dari sisi material nih, kita ngomong kalau misal ke materialnya itu kayu gitu ya Kak. Nah, kalau kayu itu biasanya kayu-kayu solid seperti mahoni, jati, itu dia punya sifat alami yang kuat dan stabil. Jadi apa ya, membantu menopang kasur kita. Gitu. Jadi kalau kasur yang kuat, otomatis kalau pas kita tidur itu juga menjaga postur tidur kita gitu postur kan. Tidur. Atau ya tadi teman-teman, kalau teman-teman menggunakan engineered wood, teman-teman bisa menggunakan engineered wood yang memang dia kuat ya teman-teman ya, seperti MDF, kemudian blockboard itu juga kuat banget teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan bahan-bahan tersebut sebagai alternatif dari penggunaan kayu solid, karena sekarang kayu solid kan juga susah banget ya teman-teman ya untuk didapatkan seperti itu. Betul. Soalnya balik lagi tadi ke eco friendly. Jadi seperti itu. Nah, tadi lagi Kak, biar lebih apa ya, penggunaan selain tadi itu penggunaan kayu solid, penggunaan engineered wood, ternyata Jati lagi-lagi menambah stylish, menambah tampilan sih teman-teman dari sebuah ranjang atau dipan kalian teman-teman. Jadi nggak cuma dia kuat, tapi apa ya, dari segi tampilan dan itu menambahkan apa ya, kenyamanan Kak. Kayak gitu. Kadang kalau looksnya nggak oke, kita juga mau tidur kayak males tidur di sini. Bentuknya aneh gitu kan kadang, atau lapisannya aneh kayak gitu. Kadang kita malas. Tapi kalau udah bahannya kuat, rangkanya kuat, teman-teman, kemudian looksnya juga, tampilannya nyaman, itu juga memberikan kualitas tidur yang lebih baik ya, seperti itu. Apalagi untuk apa ya, material kayak kita memberikan space untuk si ranjang ini bernapas gitu. Benar. Jadi ranjang-ranjang dengan material yang mendukung sirkulasi udara teman-teman. Kayak misal kayu yang ada meshnya atau ada lubangnya. Jadi kayak kesannya di ruangan itu open space juga sih. Iya benar, sebenarnya juga sih. Ada sih Kak yang kita juga menggunakan mesh itu yang di industrial. Itu juga industrial itu ya. Oke juga sih itu, bagian sampingnya, bagian apa namanya, bagian pintunya, bagian headboardnya itu juga menggunakan mesh, jadi itu dia lebih sirkulasi udaranya juga lebih oke, seperti itu. Kemudian teman-teman bisa menggunakan material-material yang memang anti alergi. Kadang ada beberapa kayu yang dia tuh bisa menimbulkan alergi untuk beberapa orang juga teman-teman. Kadang kan alergi orang macam-macam ya teman-teman ya. Dan teman-teman bisa memiliki ranjang yang udah dilengkapi dengan material hypoallergenic. Terutama kalau teman-teman ataupun keluarga kalian itu sensitif atau biasanya punya asma seperti itu. Itu harus diperhatikan juga sih teman-teman, demi
kesehatan ya. Selain itu tinggi ranjang itu juga mempengaruhi kenyamanan teman-teman. Ada tipe orang yang nggak suka ranjang yang rendah, jadi dia pilih ranjangnya tinggi gitu ya. Tapi kebalikannya juga ada orang-orang yang suka ranjang-ranjang yang pendek-pendek aja seperti itu. Jadi teman-teman bisa nih memilih ranjang yang sesuai sama selera tinggi teman-teman gitu. Kalau aku sih suka yang rada tinggi sih ya Kak ya gitu. Ini selera sih. Aku sukanya pendek. Oh, suka Iya, aku sukanya pendek soalnya kelihatan enak aja gitu. Oke. Memang sesuai ini ya, sesuai kepribadian iya. masing-masing. Sesuai kepercayaan Sesuai kepercayaan masing-masing sih. Sukanya yang rendah dan yang pendek, apalagi itu lagi-lagi ntar menyesuaikan kenyamanan tidur. Teman-teman. Kadang kalau terlalu tinggi tuh aku ngerasa kayak gimana gitu, aku jatuh. Dia sukanya rendah, teman-teman, kayak gitu. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan desain yang tidak terlalu ribet. Kadang kalau desainnya tuh terlalu berlebihan itu malah bikin kelihatan mau tidur atau mau apa gitu. Kadang tuh kalau bentuknya minimalis itu dia terlihat rapi. Kalau rapi itu sugesti kita tuh udah nyaman gitu loh. Kecuali kalau teman-teman mungkin sukanya tuh sesuatu yang benar-benar unik kayak gitu, dan memang sudah terbiasa dengan furniture yang unik itu, ukir-ukir gitu. Kalau teman-teman suka mungkin bisa, tapi kalau teman-teman lebih mementingkan kualitas tidur ataupun kenyamanan, teman-teman bisa menggunakan yang tadi itu teman-teman yang modelnya minimalis aja. Seperti itu. Jadi kesan rapi dan kesan kesan hangatnya tuh tetap dapat seperti itu teman-teman. Oke. Selanjutnya di sini kita jadi kayak satu kata. Selanjutnya ini teman-teman, kalau tadi ada ruangan yang untuk open space ya. Open space tuh ya tadi mungkin seperti apartemen studio, tipe-tipe studio ataupun rumah-rumah yang jatuhnya kos sih Kak. Kalau menurutku yang open space ya jarang kalau rumah open space kayak itu jadi satu dengan kamar. Biasanya ya cuma apartemen sama kos ataupun kontrakan. Nah, sekarang kita juga akan membahas buat teman-teman yang mungkin rumahnya berukuran kecil, jadi kamarnya pun berukuran tidak terlalu besar teman-teman, atau space-nya tuh terbatas. Nah, kalau misal Kak ruangan aku terbatas, enaknya tuh kasurnya atau ranjangnya itu yang kayak gimana sih? Gitu nah, teman-teman bisa ya tadi yang pertama menggunakan rak di kepala. Jadi kalaupun teman-teman ingin menggunakan tempat penyimpanan, kalau mungkin di bagian samping ruang kayak di bagian kanan kiri itu kan udah ada lemari gitu ya, atau sudah ada dresser dan lain-lain. Tapi teman-teman ngerasa kayak pengen naruh sesuatu biasanya, itu teman-teman bisa menggunakan rak di atas headboard. Nah, tapi teman-teman harus memperhatikan keamanan juga ya. Biasanya tuh untuk rak-rak yang di atas kepala itu adalah barang-barang yang tidak terlalu berat atau istilahnya hanya aksesoris. Bisa teman-teman yang suka memajang foto, kemudian teman-teman yang mungkin hobi kalian sih lebih ke menaruh dekorasi sesuai dengan hobi kalian. Biasanya mungkin dekorasi ataupun kayak souvenir atau teman-teman yang berprestasi mungkin pajangan kalian mungkin seperti medali dan lain-lain itu bisa diletakkan di rak atas kepala. Atau mungkin buku yang nggak terlalu tebal dan nggak terlalu banyak juga ya Kak ya, itu juga bisa sih. Benar. Jadi bisa memberikan kesan ruangan yang lebih atau lebih compact, tapi tetap bagus gitu loh teman-teman, tetap nyaman seperti itu. Kalau tiba-tiba di atas kepala kalian disimpannya barang-barang yang besar, takutnya jatuh teman-teman. Jatuhin bawah sakit nih. Pilih hiasan-hiasan atau barang-barang yang ringan-ringan aja, ringan-ringan atau tidak berbahaya. Apalagi kalau teman-teman ingin meletakkannya untuk anak-anak kalian gitu. Itu cuma boneka lah atau karya seni mereka kecil yang artificial. Benar-benar artificial itu oke sih Kak, itu menyenangkan sekali.
Nah, selain ranjang di bagian rak Iya. di bagian atas, di bagian kepala, itu teman-teman juga bisa memilih ranjang yang ada laci di bagian sampingnya, seperti itu. Jadi selain di bawah, laci itu juga ada yang di bagian samping ranjangnya. Jadi biasanya dia satu paket nempel gitu sama ranjangnya. Gitu. Oh, Jadi menarik itu bisa memberikan ruang penyimpanan ekstra juga tanpa mengambil area lantai teman-teman. Jadi biasanya laci sampingnya tuh kayak rada ngambang. Jadi di bagian lantainya lagi nanti kita bisa untuk simpan yang lain juga, atau mungkin bantal sih, sandal kamar. Seperti itu. Jadi kelihatan lebih oke gitu Betul. ya Kak ya. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan ranjang tanpa kaki supaya memberikan efek luas. Ranjang tanpa kaki gimana Kak? Dia melayang. Apakah anti gravitasi ya? Ada sayap Enggak teman-teman, tapi biasanya kalau yang kayak gini tuh dia bagian kakinya tuh tidak terlihat. Kalau yang aku tahu Kak di punya kita itu tuh kayak si industrial loh Kak. Jadi bagian kakinya tuh ada masuk ke bagian dalam atau ke bagian tengah. Betul. Jadi membuat si bagian sisi kanan kirinya itu terlihat seperti melayang atau metal frame. Itu yang bagian kok metal frame. Kodi. kodi. Kodi itu juga ini kan dia kan Iya. tapi kalau ada ranjangnya tuh dia nggak kelihatan teman-teman. Biasanya tuh kakinya tuh kayak semi menyatu sama bagian footboard dan headboardnya. Benar. Jadi nggak terlalu kelihatan teman-teman. Itu memberikan efek yang luas juga. Nah teman-teman kalau ingin memberikan efek luas, teman-teman juga bisa pilih ranjang yang cenderung lebih pendek. Space-nya tuh lebih luas. Nah, itu adalah salah satu kenapa aku memilih ranjang pendek. Jadi Biar lebih luas. Iya, soalnya kamar kan kecil ya teman-teman, ukuran 3x3 teman-teman. Jadi aku memilih ranjangnya tuh juga yang pendek. Kayak si Orca itu kan. Jadi dia industrial gitu ya, kayak pendek-pendek. itu pendek-pendek. Jadi space ke atas tuh masih kelihatan luas. Menarik. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa itu tadi ya, memilih warna. Warna tuh kayaknya elemen yang penting sih untuk sebuah rumah dan sebuah ruangan gitu. Jadi teman-teman bisa pilih ranjang dengan warna yang serasi nih. Serasi sama dinding, sama lantai juga, seperti itu. Oh iya sih, biasanya yang paling aman Warna-warna netral. warna-warna netral atau disamakan dengan warna dinding. Itu juga aman sih kalau udah sama warna Pokoknya dinding. kalau warnanya netral Iya. dipadu-padankan oke. Tetap masuk sih Kak. Mau warnanya lebih warna dekorasinya gonjreng nggak masalah. Asal ada satu warna yang memang dia netral di bagian kamar. Nah, seperti yang kita tahu tadi teman-teman, untuk si ranjang itu kan adalah furniture yang menurut aku cukup memakan tempat di kamar, dimana mau nggak mau dia akan menjadi central piece atau menjadi central piece atau focal point dari sebuah ruangan. Nah itulah kenapa teman-teman itu harus pinter-pinter memilih desain atau memilih style dari kamar, karena dia tuh bisa mempengaruhi muka si kamar ini Kak. Selain muka kita, muka kamar. Nah jadi akankah kamar ini nyaman atau tidak itu ditentukan dari ranjang sebetulnya. Gimana Karena tuh berarti? yang terlihat kan pasti Ranjangnya dia dulu. Nah yang pertama teman-teman bisa memilih headboard yang artistik atau unik. Nah lagi-lagi pemilihan kasur atau kepala itu akan mempengaruhi konsep ruangan kan. Kalau teman-teman ingin ruangannya terlihat minimalis, teman-teman bisa menggunakan headboard yang memang lebih artistik atau lebih minimalis kalau teman-teman minimalis. Tapi kalau teman-teman ingin ruangannya terlihat lebih artistik, teman-teman bisa menggunakan headboard yang artistik juga. Jadi tergantung konsep apa yang ingin kalian tonjolkan di dalam kamar seperti itu Pak. Kalau ruangan kalian ingin kontemporer, nah kalian harus memilih headboard atau footboard yang kontemporer juga desainnya seperti itu. Nah, kalau misal mau memberikan kesan kesan lux, kesan glamor gitu ya, teman-teman gimana caranya? Nah, biasanya teman-teman bisa otak-atik di bagian rangkanya sih. Iya. Jadi teman-teman pilih rangka-rangka metalik gitu ya. Jadi
rangka metalik ini terus nanti ada finishingnya, bisa finishing gold atau silver, itu udah pasti kena banget sih vibes luxnya, vibes glamournya gitu. Karena kalau misal di bagian headboardnya atau footboardnya yang dikasih finishing emas itu kan kayak terlalu mencolok gitu. Bener. Jadi bagian rangkanya biasanya seperti itu, rangkanya itu bisa rangka kaki atau mungkin biasanya kan headboard itu kan ada rangkanya juga, mungkin kayak semacam frame headboardnya seperti itu. Iya sih Kak, aku lihat, berarti kayak si Sofoclete itu ya dia warnanya silver metalik gitu ya. Itu oke sih, itu bagus banget. Kalau series Sofoclete itu dia metalik, elemen metaliknya tuh ada di bagian headboardnya kan Kak. Jadi cakep banget di bagian headboard dan di bagian kakinya. Iya sih, itu beneran kelihatan modern dan luxury gitu ya. Rasanya tuh bener-bener kelihatan tanpa terlalu over. Iya bener-bener nggak terlalu over. Kadang kalau terlalu apalagi di headboard penggunaan metaliknya terlalu berlebihan tuh kayak berat kesana terlalu berat banget sih teman-teman. Ini kamar atau rasa nyaman ini kamar atau bengkel ya kadang kalau kebanyakan metalik gitu ya. Bener kayak gitu. Menarik ya Kak. Nah teman-teman, kalau tadi ini kan kita sempat bilang penggunaan warna itu sangatlah sangatlah penting gitu teman-teman. Nah teman-teman, kalau memang teman-teman ingin menjadikan si ruangan itu sesuatu yang unik, berkebalikan dengan yang tadi kita bilang, teman-teman bisa memilih warna-warna yang pop, tapi hanya satu ya untuk ranjang ya. Karena biasanya kalau semuanya warnanya pop takutnya bertabrak-tabrakan. Kalau si ranjang ini sebagai focal point ya teman-teman, sebisa mungkin memberikan warna yang yang unik juga di bagian kamar tersebut, seperti itu. Di ranjangnya ya, warna merah marun atau biru tua, seperti itu sebagai salah satu kombinasi warnanya. Biasanya di aksennya seperti itu bisa menjadi salah satu inspirasi juga buat teman-teman. Atau di bagian bantalnya bisa. Jadi penggunaan warnanya ya kayak di bagian kasurnya seperti itu. Lanjut. Nah, terakhir teman-teman juga bisa berikan lampu nih. Lampu nih kayak yang sempat kita singgung tadi ya. Jadi lampunya tuh menyatu dengan ranjangnya gitu ya. Jadi kadang tuh dia dipasang di bagian kepala, di bagian headboard gitu, atau mungkin di bagian rangkanya gitu, supaya memberikan pencahayaan di sekitar kasur teman-teman kayak gitu. Itu kayaknya memberikan suasana yang lebih tergantung warna lampunya sih. Bener. Kalau warm, jadi dia memberikan kesan hangat, nyaman seperti itu. Itu juga oke banget di era-era sekarang. Kalau zaman dulu kan kita taunya lampu di kamar ya udah lampu tidur yang biasanya di atas meja gitu. Nah sekarang seiring berkembangnya zaman gitu ya, lampu itu dipasang di bagian rangka kasur gitu, memberikan kesan estetik yang lebih. Bener. Iya sih teman-teman. Atau teman-teman mungkin kalau ditaruh di headboard ya terlalu berlebihan sih Kak. Takutnya kan kepala kita kan dekat sama headboard, jatuhnya silau, Kak, itu cuma jadi lampu baca. Lampu baca sebelum tidur. Kayak gitu teman-teman. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi kita udah membahas dari A sampai Z mengenai perkasuran dan peranjangan sekaligus tempat penyimpanan. Nah semoga informasi yang udah kita berikan bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman. Bisa bisa memberikan pengetahuan juga ya. Kita sama-sama belajar sih teman-teman. Teman-teman belajar dari podcast kita belajar dari materi kita. Jadi kalau teman-teman punya ide atau punya pengalaman, saran gitu, teman-teman taruh di kolom komentar tuh boleh banget kita ngobrol bareng. Atau ada kritik Kak kayaknya terlalu itu boleh banget nggak gitu, boleh teman-teman, bisa banget kita menerima kritik dan saran kok teman-teman, karena yang namanya juga manusia ya. Kita masih belajar juga teman-teman, jadi kita mohon maaf juga apabila tadi ada salah-salah kata atau teman-teman mungkin ngerasa kayaknya itu misinformasi sih, kayaknya itu salah informasi, kita juga minta maaf banget ya teman-teman ya. Dan kita akan jumpa lagi teman-teman di kapan, besok ya Kak ya?
Besok. Besok kita akan lanjut lagi teman-teman. Ngobrol-ngobrol santai lagi. Topiknya tentang apa Kak? Stay tune ya. Kita akan tunjukkan. Kasih tahu ke teman-teman. Kalau mau gini nih masih tentang furniture ruangan kamar teman-teman. Yes, betul sekali. Nah buat teman-teman yang lagi aku Anda, aku Kebi. Sampai ketemu di Ilena Talks berikutnya. Bye bye.